Iya, Pak. Oh, sekarang tuh udah pertemuan 4 ya? Kalau di LMS-nya sih begitu, Pak. Hmm, pantesan saya tadi buka-buka di pertemuan 3 kok belum ini. Yang pertemuan 4 malah yang aktif. Kalau pertemuan 4 di tanggalnya tanggal 22 sih, Pak. Ya udah baik. Sebelumnya saya juga baru ini ya, baru baru online hari ini, baru bisa apa pertemuan hari ini karena sebelum-sebelumnya ada libur juga, terus ada Pak Ibnu juga yang isi pertama ya. Baik, perkenalkan nama saya. Oh, ininya belum aktif ya videonya. Nih. Perkenalkan nama saya Dede Sodigin. Saya di sini juga sebagai di ITTS juga sebagai apa desain grafis dan animasi animasi 2 dimensi sama 3 dimensi. Untuk apa? Bila ada perlu hal-hal yang untuk ditanyakan atau didiskusikan bisa eh, langsung ke saya di ruangan lantai 2 yang di broadcast itu. Kalau misalkan ada ini eh, ada beberapa yang mau didiskusikan gitu terkait desain grafis atau animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Baik untuk di sini saya 3 dimensi berarti grafika komputer ya. Mungkin karena pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga belum saling sapa ya. Kalau absensi udah langsung di itu ya di LMS. Kalau join lewat LMS harusnya sih, Pak. Iya, soalnya saya juga tadi udah periksa udah 100% yang udah hadir. Baik, gak perlu absensi lagi berarti ya. Eh, karena ini pertemuan pertama mungkin dan udah pertemuan 4 berarti kita langsung ini aja mungkin ya langsung praktek aja ke pengenalan softwarenya dulu. Di sini saya tuh menggunakan eh ntar saya closein dulu yang 2 dimensi. Menggunakan program 3D Max yang versi 2024 ya. Karena di pertemuan sebelumnya kata Pak Ibnu itu teman-teman lebih menyukai ke arah pembuatan animasi karakter. Apa benar eh, mau lebih ke animasi karakter atau ke pembuatan objek modeling 3 dimensi aja atau gimana? Karena eh, tahapannya beda-beda juga nanti. Kalau misalkan ke karakter, berarti harus benar-benar fokus ngikutin dari awal, dari awal. Karena ini mau dimulai, eh, saya harap teman-teman nanti untuk pertemuan selanjutnya atau sekarang udah pada install belum program 3D S Max-nya? Itu AutoCAD bukan ya, Pak? Bukan ya, Pak? Bukan. Beda lagi ya, Eh, Pak? itu tapi masih masih satu holding sama AutoCAD nih dari Autodesk juga. Ini lebih ke eh, pemodelan pemodelan Boleh dan share link animasi downloadnya nggak, Pak? apa? Di share link downloadnya ada Bapak nggak ya? Paling paling saya nanti saya juga nyari-nyari dulu nanti saya Oh, share ininya linknya karena ini juga udah ada di ini sih. Kalau mau udah ada di hard disk saya
di sini di kantor di ITTS. Kalau linknya nanti saya coba kirim di grup ya. Ntar saya coba buka dulu programnya 3D Max. Bentar ya, Ya Pak. saya coba share screen lah. Share screen 3D Max. Buka juga 3D Max ya. Oh, ini udah tampil ya? Saya udah share screen. Pak, ini ada minimum itunya nggak sih Pak? Minimum requirement di laptopnya Pak. Udah sih. Ini saya pakai ternyata yang 2021 bukan 2024 ya. 2021. Minimumnya ada nanti. Tapi saya lupa lagi. Nanti sekalian saya nyari linknya. Minimumnya saya kasih tahu juga. Karena eh, dulu juga saya coba di apa ya? Fortune Duo juga masih kuat dulu tuh. Tapi nggak tahu nih sekarang yang versi 2021. Kalau untuk modeling objek terus eh, rendering standar sih aman-aman aja ini, nggak terlalu berat kecuali seperti kemarin udah pernah lihat animasi yang wayang golek nggak? Yang dari Pak Ibnu? Yang cepot itu bukan Pak. Iya, yang cepot itu. Udah pernah ditanyain Pak Ibnu sih. Oh iya. Nah, kalau seperti itu pembuatannya itu perlu apa laptop atau PC yang benar-benar bagus itu. Karena dari pembuatan objek environmentnya juga kan di belakang-belakangnya itu kayak tanah, pohon, dedaunan. Nah, itu yang memberatkan sebenarnya. Kalau karakternya sih kan cuma dua karakter itu masih bisa sih diakalin. Tapi kalau misalkan udah merender semua apa semua objek-objek environment pendukungnya itu nggak bisa. Jangankan di render di editnya juga di pas ngeditnya berat itu. Kecuali diakalin kan itu kemarin buatnya kayak kayak pohon bener-bener dibuat pohon rantingnya apanya tapi ada cara lain itu di 3D itu menggunakan image menggunakan material itu jadi hanya selembar garis apa hanya satu objek saja terus diterapkan gambar transparan nantinya seolah-olah bentuk pohon atau bentuk apa penjelasan singkatnya seperti itu tapi kalau untuk sedetail mungkin membuat daun, terus
batu segala macam kayak kayak rumput-rumput yang kayak real gitu, pergerakannya ketiup angin atau apa, itu pasti berat banget tuh di editingnya dan apalagi renderingnya. Makanya kita coba pahami dulu dasar-dasar apa dasar-dasar dari 3D Max ini, karena teman-teman juga mungkin belum ya, berarti kebanyakan belum belum pada install ya, belum pada install. Oke, baik. Karena belum pada install, saya apa jelaskan dulu dari tampilan dasarnya dan fungsi-fungsi dasarnya ya. Pada saat pertama kali kita nginstal, yang kita buka tuh, yang awal-awal pertama kita buka tuh tampilannya seperti ini. Di sini tuh ada di menu bar, sama ya. eh, Biasanya menu bar ini seperti program-program lainnya, mau program untuk editing atau untuk programmer atau apa, kemungkinan sama ini, kemungkinan banyaknya sama nih. Ada file, ada edit di sini. Paling kesini kesininya agak beda nih, karena ini tools-tools yang kepunyaan programnya masing-masing. Tapi untuk yang terakhirnya ke sini pasti ada help, biasanya ada Windows di sini. Ini untuk menu barnya. Nah, ini untuk area kerjanya itu, layoutnya ini ada 4 tampilan di sini. Yang pertama ini area top ya. Ini tuh tampak atas. Jadi kalau misalkan kita coba, karena di 3D Max itu sudah ada bawaan standarnya Teko nih. Nah, jadi kelihatan nih tampak atas. Ini Teko yang dari tampak atas. Kalau kita mau memperbesar, tinggal scroll aja. Scroll, scroll depan, scroll bawah, scroll atas, perbesar. Ini tampilannya bentuk wireframe ya, atau garis-garis ini. Kita bisa juga munculin seperti ini nih, seperti objek-objek geometrinya. Nah, dengan cara menekan F3, tekan F3, balik lagi, tekan F3. Yang tampak depan juga sama nih, F3, F4. Kalau F4 menampilkan dua-duanya, wireframe sama objek geometrinya. F4, nih, wireframe-nya ada, objeknya ada. Ini ya. Jadi F3 untuk menampilkan sisi geometrinya atau sisi tampilan wireframe-nya. 4 untuk menampilkan keduanya. Ini juga sama. Cara ngezoomnya tinggal scroll-scroll. Nah, bidang area ini kita juga bisa edit. Nih, viewport layoutnya. Kita suka nggak dengan 4 tampilan seperti ini? Ribet nggak ini? Kelihatannya ada tampak samping, ada tampak depan, tampak atas. Pusing. Kalau misalkan pusing nih, eh bisa juga kita hanya mau mengedit area perspektif. Nah, ini area perspektif ini area bidang kerjanya ya. Nah, untuk gimana caranya seperti ini? Ngedrag, melihat tampak bawah, tampak atas, diputar seperti ini dengan cara scroll tadi.
Jadi bukan di scroll lagi, tapi ditekan, tekan scrollnya, terus tekan Alt. Nah, kita geser secara otomatis area tiap bagiannya kita bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ulang lagi. Pelan-pelan aja dulu ya, berarti biar biar ini, biar biar paham betul. Karena ini udah pertemuan 4, jadi pelan-pelan tapi paham paham dari tiap-tiap tahapnya. Nah, kalau kita misalkan kekecilan di layar kita, kita pusing ke tampilan 4 ini, pertama yang dasarnya itu kita bisa geser ke sini, geser-geser aja dulu area mana yang mau kita editnya. Yang kedua, bisa juga kita tekan ini, minimize, apa ini? Maximize ya. Tekan ini. Nah, jadi yang tampil besar itu hanya area yang kita klik. Contoh kita klik yang di bagian front. Tekan ini, nah frontnya ditampil ke depan. Ini juga sama, klik yang ini atau ALTW itu ada shortcutnya. Nah, ini bidang pivot biasanya area kerjanya di perspektif ini. Kalau pusing karena ada gridnya di sini, kita bisa hilangkan juga gridnya untuk eh, biar lebih leluasa melihat tampilan tiga dimensinya. Karena grid ini berarti G. Nah, kita hilangkan. Bawaan standar 3D Max-nya, gridnya ada gini, kan G ya. Oke, sampai sini ya. Kita ulang lagi, biar biar gak bingung, biar nanti pas kita udah masuk ke praktek, kita gak bingung lagi. Nah, cara untuk menggeser ini, gimana cara menggeser ini? Ya seperti tadi itu, eh, klik yang scroll ini, berarti kalau mau digeser-geser, berarti jangan di scroll, ditekan aja yang scrollnya, tombol scrollnya, terus digeser-geser. Nah, untuk melihat tampilan yang kita inginkan, dan ini udah di scrollnya udah ditekan nih, menggunakan ALT lagi, ALT. Nah, baru kita bisa dibolak-balik. Seperti itu ya. Ini untuk apa? Bagian dasarnya, bagian dasar penggunaan tool. Oke, untuk selanjutnya area bidang ini, viewport ini, kita juga bisa ganti-ganti di sini nih, sesuai keinginan kita. Apa mau dua tampilan? Berarti ini yang dua tampilan itu tampak atas dan depan aja yang tampil. Tapi kita maunya yang ini tampil sebagai perspektif, yang ini mau sebagai tampak depan. Gimana caranya? Caranya itu kita bisa klik di sini nih, ada tulisan font, front. Nah, kita bisa milih nih di sini. Ada perspektif, ada left, right.
bebas kita pilih, berarti tampilannya kita ganti menjadi perspektif. Nah, yang ini perspektif, yang ini berarti tadi tampak depan. Nah, seperti itu ya. Itu untuk perintah-perintah dasarnya. Sebelum kita lanjut ke pengeditan, berarti kita harus tahu dulu penggunaan dasar-dasar untuk tampilannya dulu aja. Ini untuk tampilannya, belum ke apa em, edit, edit objek dan transformasinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup dipahami atau masih pusing? Kayaknya mesti langsung praktek deh Pak. Kalau dilihat agak itu. Masih. Oh, agak bingung juga yang ngikutinnya ya. Kalau dilihat doang sih Pak. Iya, ya setidaknya ada gambaran dulu lah sekarang. Soalnya Kalau gambaran ada bingung. sih Pak. Ada gambaran dulu. Soalnya kalau emang emang harus sambil praktek. Soalnya kan pas kita ikutin tuh pasti ada yang salah aja. Yang salah terus ini gimana caranya. Lebih enak tuh. Pas bertanya itu lebih enak. Jadi langsung dipraktekkan. Betul Pak. Paling sekarang kita eh, punya gambaran dulu lah bahwa seperti ini nih interface-nya nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Karena belum pada nginstal, secara garis besarnya dulu aja. Itu untuk eh, penggunaan shortcut untuk tampilan ya, atau eh, interface-nya. Nah, sekarang kita eh, ke bagian transformasinya. Transformasi itu biasanya kan di program tuh ada apa? Pergerakan atau pergeseran, rotasi dan skala. Nah, untuk eh, perubahan atau pergeseran itu menggunakan ini nih, select and move nih. Harus tahu dulu ya, ini pasti kepake terus nih. Ini ada pergeseran, ada apa rotasi, ada skala di sini. Nah, di sini kalau kita udah tandain ini, ada tandanya nih, udah diklik ini, kita bisa geser-geser. Ini rotasinya, kita bisa putar-putar. Ini untuk skalanya. Oke, terus eh, ini udah nih transformasi ya, karena ini doang pasti tahu lah ya, karena posisinya sudah pas awal nginstal juga udah di sini nih, yang tiga ini posisinya. Gitu. Terus gimana cara kita mengatur area kerja kan ini namanya tiga dimensi itu. Ini berapa sih ukurannya? Karena kita bingung juga nih. Jangan-jangan yang kita bikin itu satu objeknya tuh 100 meter kali berapa meter gitu kan bingung juga. Karena untuk mengacu ke standar ISO eh, contoh kita buat teko itu harus apa? Harus sinkron sama tinggi atau besarnya manusia. Makanya kita eh, apa? Bisa kita setting dulu di sini. Unit setup di customize ya. Unit setup.
nggak kita setting juga, nggak terlalu ini sih. Cuman kalau misalkan kita mau buat objek rumah, contoh, pas kita buat objek rumah, ternyata pas kita buat objek karakter juga, rumah sama karakter itu lebih gedean karakternya daripada rumahnya. Ya, makanya di sini ada standarnya, unit setup. Nah, standar bawaannya itu sudah meter di sini. Standarnya tuh meter di sini dari bawah maaf, dari bawaan installnya tuh sudah meter. Kalau kita mau ganti-ganti bisa di sini ganti jadi sentimeter atau milimeter. Untuk yang sekarang kita ngikutin standarnya aja, meter berarti di sini. Nah, ini berarti standarnya atau satuannya meter, ini ukuran di sini meter. Itu ya ukuran untuk ukuran 3D. Nah, di 3D itu seperti di program-program lain ada yang namanya history atau area kerja, library untuk objek-objek yang kita edit di sini atau ada berapa objek di sini di mana library-nya atau layernya kalau di Photoshop itu. Nah, biasanya ada di sini nih, area sini. Nah, yang ini nih, satu aja pencetnya. Di sini ya, terus bawaan install udah ada di sini. Ini contoh layernya kalau di Photoshop itu layernya. Jadi berapapun objek yang ada di sini ada. Oke, itu pengenalan-pengenalan aja ya. Untuk selanjutnya pengenalan. Nah, untuk area kerjanya sendiri, kalau misalkan nggak beraturan, kita mau posisi seperti semula kembali, tinggal klik ini yang di sebelah tadi ini yang maximize tadi, tinggal klik. Nah, area ini pasti kembali ke semula lagi ini. Oke, eh, perkenalan dulu aja ya, ini perkenalan programnya. Terus apa lagi ya? Harusnya sih sambil praktek ini. Di 3D Max itu ada yang namanya objek geometri, ada yang namanya eh shape ya atau fat garis. Ada yang untuk 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kalau yang 3 dimensi di sini. Nah, ngacunya di sini nih, standar primitif. Di sini tuh objek 3 dimensi semua, kayak kotak, lingkaran, silinder. Ini objek 3 dimensi semua, bawaan 3D Max-nya di standar primitif. Ada lagi nih, standard primitif, bawaan 3D-nya.
Semua ini objek tiga dimensi semua. Nah, kalau yang di sini kan ini geometrinya ya, tiga dimensinya. Nah, ini dua dimensinya, splines. Yang dimaksud dua dimensinya tuh seperti garis, garis. Ini contoh untuk gambar-gambar dua dimensinya yang nantinya juga bisa dibentuk tiga dimensi. Karena ada beberapa yang teknik pembuatan objek atau pembuatan karakter atau pembuatan eh, struktur. Kadang ada yang menggunakan dua dimensi sebagai dasar, kadang ada yang menggunakan langsung tiga dimensinya. Ada yang menggunakan splines ini, ada yang menggunakan ini. Jadi, ya, oh iya, ya makasih. Nah, jadi ada yang menggunakan dua dimensi untuk garis, ada yang menggunakan tiga dimensi untuk objeknya ya, untuk pembuatan 3D objeknya. Contoh seperti ini, supaya lebih apa? Lebih tertarik lagi, contoh kita akan karena ini perkenalan ya kita loncat-loncat aja dulu biar teman-teman sedikit apa ada gambaran juga. Contoh kita membuat ini untuk tampilannya sendiri karena ini perspektif kita mau ganti jadi tampak depan bisa juga di keyboard tekan F. Nah, kita menggunakan gambar tadi ya apa splines tadi. Contoh biasanya bagi yang teman-teman yang sudah pernah menggunakan Corel atau Illustrator atau apa, ada yang namanya Snap ya. Nah, di sini juga ada, yaitu untuk mengunci nih, tiap grid di mana kita mau menentukan mau narik garis atau mau bikin sebuah objek supaya beraturan. Contoh ini kita pembuatan dari dua dimensi nih. Kita coba buat botol dari garis atau seperti ini. Kita membuat botol dari garis gini aja kan kita bisa buat jadi botol dengan cara, nah ini namanya titik yang sudut ini, sumbu X, Y ini, berarti posisinya harus di tengah-tengah di sini, supaya kita buat botolnya melingkar ke sini. Caranya, sini hierarkinya digeser dulu ke tengah. Coba kita ketengahkan dulu. Nah, di 3D Max ini, fungsi-fungsi yang kita edit itu di sini kebanyakan di sini nih efeknya nih. Dari dari sini nih. 1,
Ada create, ada modify. Nah, di modify ini nih, modif, terus modify, modifier list. Nah, di sini banyak nih tools-tools yang bisa digunakan atau efek-efek yang bisa digunakan untuk membuat 3D object ini. Nah, gunakan LED. Ini untuk ini aja ya. Soalnya teman-temannya juga pada install. Oke, sudah jadi botolnya nih. Tinggal menggunakan efek ini aja. Kita buat garis seperti ini dengan menggunakan modif ini langsung jadi botol. Tapi kenapa masih hitam seperti ini? Gak kelihatan karena ini masih dianggapnya area dalam. Coba kita kasih ketebalan dengan shell. Ini masih rusak nih. Contoh seperti ini ya. Nah, ini bawahnya masih rusak. Biasanya ada yang ada yang numpuk biasanya kalau gini ada garis yang masih numpuk. Yang intinya dari garis doang gitu kita bisa bentuk jadi botol seperti ini. Kita juga bisa simulasikan botol ini, kita belah. Nah, pembuatan animasi dasar yang kayak bukaan. Kalau dulu sih di animasi apa ya, bukaan seperti ini tuh contoh untuk para militer biasanya. Militer yang biasanya praktek apa sih isian dalam granat itu atau eh, untuk area-area berbahaya yang nggak mungkin dipraktekkan, biasanya bisa disimulasikan dengan tiga dimensi seperti ini. Kita biasanya di bukaan seperti ini di dalamnya ada apa? Contoh ada proyektil, ada penguncinya, jadi kelihatan di sini animasi seperti ini. Bukaan, tutup lagi. Itu contoh-contoh dasar menggunakan garis ya. Sih menggunakan garis. Dan ini juga bisa dianimasikan frame per frame. Nah, ini framenya, frame di 3D-nya. Contoh kita biar biar nggak bingung lah. Untuk menganimasikan untuk menganimasikan objek ya, jangan lupa selalu aktifkan auto ini, auto key-nya. Berarti eh, logikanya jika kita mengaktifkan ini seolah-olah kita tuh membuat tombol record atau rekam lah. Klik di sini, coba kita tutup dulu seperti ini. Di menit 1, terus kita di menit 50, di frame 50,
kita naikkan lagi tutupnya. Nah, supaya nutup. Sebelum kita matikan ini, kita juga bisa tes-tes dulu. Cara ngeplaynya, menekan tanda tanya yang ada di keyboard. Kalau dirasa kita mau kembali ke editingnya lagi, jangan lupa untuk mematikan ini. Tapi kalau dirasa kita masih mau ngedit untuk pembuatan animasinya, jangan dimatikan ya kalau kalau mau ditambahkan animasinya. Tapi kalau udah selalu selalu matikan ya ininya. Karena kalau nggak dimatikan, setiap kita mengedit apapun nanti dianggapnya kita membuat animasi pergerakan. Seperti itu ya. Ini untuk pengenalan frame-nya ya. Keyframe namanya ini. Frame. Dan ini juga bisa ditambahkan lagi. Ini kan sampai 100, 0 sampai 100. Nah, untuk menambahkannya, nih di sini. Klik ini, time configuration. Nah, startnya dari frame 0. Nih, selesainya di 100 frame. Kita bisa tambahkan jadi berapa ribu gitu sebenarnya. Jadi 100 apa? Kembali ke defaultnya aja. Nah, untuk tampilannya ini bisa kita custom di sini. Frame FPS-nya juga kita bisa bisa custom. FPS tuh eh, pasti ada beberapa juga atau teman-teman semuanya udah pada tahu lah tentang FPS itu. Jadi frame per second-nya itu di sini kan 30 ya. Defaultnya 30. Kita bisa ganti jadi 60. Jadi selama pergerakan real time-nya 1 detik itu nanti ada 60 gambar. Jadi seberapa halusnya pergerakan itu karena dalam 1 detik membaca 60 gambar. 30 juga sebenarnya udah lumayan halus. Tapi kebanyakan animasi kayak Disney, kayak Pixar, itu mereka biasanya menggunakan 60 frame per second dan kualitasnya juga Full HD atau 4K juga, 4K sekarang. Jadi pergerakannya itu sangat halus sekali dalam 1 detik. Bahkan kalau kita sanggup sampai 1 detik 90 frame atau 120 frame itu pasti sangat halus sekali pergerakannya. Ini ya untuk frame frame per secondnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Iya, iya. Eh, nanti tugasnya, ini ada yang nanya nih, Pak, tugasnya nanti kira-kira kita disuruh buat apa? Di animasi komputer ini, biasanya eh, apa, puasnya itu kita membuat animasi karakter, membuat animasi karakter ya. Jadi kita harus tahu dulu proses modeling karakternya, proses
menempelkan sebuah tulang atau bone ke karakternya, terus menyatukan antara tulang dengan karakternya, terus menggerakkan antara menggerakkan menggerakkan sebuah tulang itu kan jadi di animasi itu di tiga dimensi itu pergerakan itu diciptakan oleh tulangnya. Jadi apa yang kita lihat itu di TV itu karakter ya seperti One Piece. Oh, kalau One Piece dua dimensi, eh, seperti apa yang tiga dimensi itu, kayak film-film lah, film-film animasi yang tiga dimensi itu sebetulnya itu yang digerakkan tuh sebenarnya tulangnya semua. Untuk tampilan wajahnya itu hanya wajahnya atau badannya itu hanya direkatkan ke tulangnya itu. Jadi yang dianimasikan tuh total semuanya tulangnya aja gitu. Nah, enaknya di 3D Max itu kita nggak terlalu ribet lagi untuk membuat tulang karena sudah disediakan di 3D Max ini. Ada bawaan 3D Max-nya. Atau kalau mau buat tulang sendiri bisa ini menggunakan bones. Nah, satu-satu ini kayak tangan ke sini, contoh bikin tulangnya. Ada juga kita sudah disiapkan tulangnya sendiri oleh 3D Max. Tinggal klik di tengah, terus tahan drag. Nah, ini tulangnya udah jadi. Jadi nanti animasinya tuh pure di sini kita yang digerakkan tuh ini. Setelah ini beres semuanya, udah punya animasi, baru kita rekatkan karakternya ke sini atau tampilkan karakternya di sini. Tapi kebanyakan biasanya pembuatan karakternya dulu di awal karena menentukan si tulangnya ini memadukan sama karakternya itu harus pas dulu contoh kita buat karakter Dragon Ball tinggi kan, Gokunya tinggi. Ternyata krilinnya pendek di sini. Berarti kita harus buat dulu karakternya supaya tulangnya bisa menyesuaikan dengan karakter. Baru setelah jadi karakter utamanya kita hide atau buang dulu. Nah, animasi tulangnya ini yang kita gerakkan. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ini untuk tulang di 3D Max-nya ya. Karena nanti diharapkan teman-teman bisa membuat animasi lah, animasi standar. Standar di sini. Pergerakan tulang yang udah digabungkan sama karakter namanya skinning. Oke, itu untuk tulang ya. Selanjutnya kita kenalkan juga di objek geometri udah, spline sudah atau garis atau dua dimensinya, garis dua dimensi yang bisa dibentuk jadi tiga dimensi. Nah, untuk kalau ini untuk lighting nanti bisa menyesuaikan ya. Eh, Tinggal kita tempel di sini, tarik untuk penerangan cahaya nanti pas area area renderingnya. Sini ada juga kamera karena yang dipakai ini di sini semua nih yang dipakai di 3D Max ini. Ini kalau ini kan fungsi-fungsi fungsi-fungsi dari 3D Max-nya. Nah, ini tools ini yang dipakai nih. Atau kalau yang di
3D Max sebelumnya eh, apa masih plugin berupa plugin biasanya. Nah, kalau di 3D Max ini sudah pada masuk semua di sini. Nah, ini tuh kasarnya di 3D Max tuh ini cuman sedikit nih. Tapi karena banyak yang contoh lah pura-puranya saya tuh install plugin di sini banyak semua di sini untuk fungsinya masing-masing. Kelihatannya banyak nih, kelihatan agak pusing nih banyak satu-satu. Tapi keseluruhan ini intinya plugin lah, gitu. Plugin untuk penambahan fiturnya biar lebih gampang. Ya contoh kayak tadi pembuatan botol. Kalau membuat botol kan kita harus eh, ngedit dari awal dari objek, ditarik, tarik, tarik. Tapi berhubung ada plugin di sini, kita tinggal tarik garis lurus, hierarkinya kita pindahkan, terus kita gunakan plugin langsung muter jadi botol. Nah, seperti itulah. Jadi di sini tuh jangan jangan terkecoh di sini karena banyak terus kita pusing, justru tools-tools yang di sini yang mempermudah kita untuk pengerjaannya. Ada lagi pertanyaan? Pak. Cintanya Pak. Oh, ini terkait LMS Pak ya. Jadi barusan saya cek untuk pertemuan 3 dan 4 itu sama-sama sedang berlangsung Pak. Jadi yang aktif sekarang itu yang mana sebenarnya Pak? Mungkin itu sih Pak. Saya juga, iya saya juga tadi uh, masuknya di pertemuan tiga, saya aktifin pertemuan tiga, ternyata uh, pertemuan empat yang aktif tuh. Terus kebanyakan teman-teman juga di pertemuan empat ini yang udah ada di Zoom-nya. Paling untuk ini apa untuk absensi ini nanti saya bisa inilah bisa di apa didiskusikan nanti ke manajemennya. Soalnya saya juga bingung ini pertemuan tiga atau empat gitu. Tadinya saya mau setahu saya pertemuan tiga, tapi karena ini aktif pertemuan empat, ya udahlah lanjut aja dulu di sini. Nanti saya bisa diskusikan nanti. Seperti itu ya. Es. Baik. Iya. Untuk nanti UASnya animasi ya, animasi standar, animasi standar, animasi karakter. Jadi dari sekarang harusnya udah masuk nih karakter, karena kemarin juga setelah UAS baru masuk karakter, masih banyak yang bingung karena banyak tahapannya nih untuk pembuatan karakter ini. Itu perkenalan untuk tulangnya, kamera sudah di sini. Ini untuk pendukungnya seperti elemen-elemennya seperti ini, gravitasi, angin, nanti ada semacam partikel nanti juga, partikel hujan, partikel angin. Kalau apa waktunya bisa dikejar, kita bisa juga masuk ke karakter ke partikel-partikel seperti itu ya. Cara pembuatan elemen air,
elemen api seperti itu. Tapi kita yang difokuskan itu teman-teman bisa membuat karakter dan menggabungkan karakter itu dengan tulangnya dan menganimasikannya. Oke, itu perkenalan untuk tulang, transformasi, bidang kerja. Kita bikin lagi 4 nih bidang kerjanya. Bidang kerja, rem ya, untuk material. Penting juga material tuh. Contoh gini, adalah untuk mewarnai sebuah objek atau menjadikan sebuah objek terlihat seperti nyata gitu. Dengan cara memunculkan material ini karena M berarti apa material berarti M ya. M di sini kan M. Nah, cara memasukkan atau mewarnai objek ini menggunakan material ini ada dua cara ya. Yang pertama bisa di drag langsung ke sini. Nah, contoh kita ganti warnanya. Itu di drag ke situ ya. Ada juga dengan cara klik objeknya, klik ini material, ini untuk tampilkan ya. Ininya harus aktif. Nah, klik juga ini. Ini untuk memetakan atau menembakkan ke objek tersebut. Jadi material objek yang kita seleksi ini dan material yang kita seleksi langsung di-linkkan ke sini menggunakan ini. Buat objek, kasih warna biar lebih oh, biar sama merah aja bisa merah. Material ini bisa kita buat di 3D Max-nya langsung untuk pewarnaannya. Bisa juga kita import dari luar. Klik, bitmap. Kita cari mana kita menyimpan material. Contoh kita mau masukkan material gambar bola atau apa. Atau nanti untuk karakter gambar baju atau apa. Caranya seperti itu nanti. Tapi harus dipraktekkan ini soalnya step by stepnya lumayan pusing juga nanti kalau cuman memperhatikan harus sambil dipraktekkan supaya nanti langsung bisa diaplikasikan. Oke, ini material. Materi. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk apa menggunakan set atau plugin untuk pewarnaan? Boleh aja. Yang penting
eh, justru lebih bagus gini maksudnya. Yang penting teman-teman tuh bisa bisa mengerti dasarnya ya. Ini boleh nggak katanya menggunakan plugin untuk pewarnaan ya. Pewarnaan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Buat tumpahkan lah ide-idenya, tumpahkan kalau misalkan "Ah, ini bagus nih ada plugin ini untuk ini." Yang penting bisa bisa menjelaskan aja dan paham untuk dasar-dasarnya, gak masalah, lebih bagus. Justru lebih kreatif nanti, supaya nggak terlalu, kalau saya misalkan ada materi untuk menjelaskan pembuatan karakter, terus terus pembuatan animasi untuk karakternya, nggak harus sama persis kayak saya. Justru lebih lebih bagus ada tambahan-tambahan atau ide lain dari teman-teman, lebih bagus. Tandanya kan itu lebih apa? Tandanya itu lebih imajinasi nanti, imajinatif. Ya udah, ini yang dasar-dasarnya. Berarti material menekan tombol M ya. Nah, sekarang kita ulang lagi lah dari awal. Jangan terlalu jauh, nanti tambah pusing lagi. Oke, kita reset. Cara meresetnya ini, reset. Yes. Akan kembali ke awal lagi nih tampilan. Untuk mengganti layoutnya atau tampilan ininya, kan bisa ke sini di pojok ini ada pilihan ini, tinggal klik, pilih sesuai keinginan kita nih. Atau kita juga bisa custom ini dengan cara menggeser-geser, geser-geser ke atas ke bawah, atau mau tampilan satu layar, klik yang tadi maximize. Itu ya, untuk mengganti tampilan top menjadi tampilan bentuk lain dengan cara klik top yang ini, pilih yang sesuai keinginan kita, contoh perspektif lagi. Nah, ini tampilan tampak atas, biar kelihatan. Nah, ini tampak atas, tapi dalam bentuk perspektif, bukan bukan tampak atas lagi ya. Maksudnya perspektif tuh, jadi udah tampilan tiga dimensinya. Beda kalau misalkan tampak atas nih. Nah, ini tampak atas benar-benar benar-benar satu tampilan ya, nggak ada bentuk tiga dimensinya, garis lurus dari atas, benar-benar dari atas. Tapi kalau misalkan kita buat perspektif, nah, kita tampilan perspektif. Oh ya, untuk apa, shortcutnya sendiri ya, untuk tampilan atas, ini tampilan atas berarti top, berarti di sini T. Untuk samping left berarti L. Untuk depan berarti F, front ya, front. Untuk perspektifnya sendiri P, tinggal ngambil depan-depannya aja. Itu settingan default dari 3D Max-nya udah dipermudah ya. Untuk perspektif berarti P, untuk top berarti T, seperti itu. Oke, tadi untuk menampilkan wireframe-nya F3. Nah, untuk menampilkan wireframe dan objeknya F4. 4 ya, F3, F4.
Selanjutnya untuk menambahkan frame-nya ini di sini tadi menunya. Oke, kita tambahkan 200 contoh. Nah, jadi panjang 200 frame-nya nanti. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau animasi sudah masuk apa animasi rambut seperti itu, terus animasi partikel itu emang eh, nggak akan kuat untuk spek-spek di bawah ya, karena partikel itu membutuhkan spek yang tinggi juga. Jadi kita juga di sini agak agak menghindari masuk ke partikel ya, karena partikel itu kan rendering, jangankan rendering, editingnya juga lambat nanti, lambat. Kasihan dari teman-teman. Kalau yang sebagian pasti ada juga yang kuat nanti PC atau laptop teman-teman, tapi yang sebagian lagi mungkin masih ada yang pakai yang PC di bawah bawah standar, jadi nggak ini, kasihan juga nanti nggak kuat, malah malah meleduk nanti, apalagi untuk renderingnya. Paling ya di sini yang standar-standar aja dulu, dari modeling sampai penganimasiannya juga, animasinya nggak, paling ya janganlah, nanti animasinya jangan dibawa gabung sama karakter, sama sama partikel, kasihan nanti, karena nanti dari animasi juga, dari karakter animasi sama lighting renderingnya juga berat juga nanti. Lah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait ini user interface ini, terkait fungsi-fungsi 3D Max? Kalau untuk pertanyaan absen tadi ya, nantilah saya dikomunikasikan lagi sama sama manajemen di sini. Saya juga tadi masih bingung juga kan antara pertemuan 3 atau 4, itu aman lah, nanti saya obrolin lagi nanti. Nah, untuk ini materinya sendiri nih, udah lumayan ada gambaran belum nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya nanti pas masuk praktek berjalan terus, nanti takutnya ada yang ketinggalan. Soalnya kan ini step by step dari mulai eh, persiapan pembuatan modeling karakter, terus editing karakternya, terus dari apa texturing, terus nanti ada scanning, terus ada lighting, rendering kan. Jadi benar-benar harus paham nanti, karena step-step ada yang kosong, ketinggalan nanti, soalnya itu kan bertahap nanti dari modeling, scanning, terus lighting, animasi kan, bertahap semuanya, berkesinambungan nantinya sama nyambung. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Tapi teman-teman jangan lupa ya, minggu depan tuh harus udah menginstal softwarenya. Jadi yang saya pakai ini 2021 3D Max-nya. Kalau nanti mau mentahannya, nanti saya share di grup untuk linknya ya, untuk linknya nanti saya share di grup. Ya, untuk minggu ini download saja ya. Sebetulnya yang minggu ini tuh perkenalan perkenalan ini nih. Tadinya maunya eh, mengikuti prakteknya ini, tapi kan baru ketemu juga kita, jadi ya udahlah minggu ini kita perkenalan sama itu download programnya itu. Ya dipastikan minggu depan udah lengkap, udah terinstall di PC atau laptopnya masing-masing. Kalau rekaman Zoom ada, setiap perkuliahan kita ada yang record, dari manajemen langsung record. Nanti di LMS kayak sepertinya suka di share, atau nanti saya tanyakan lah di mana di share-nya biasanya. Jadi kalau misalkan, karena kalau nggak ngikutin nanti ketinggalan juga, makanya harus wajib wajib buka lagi YouTube-nya. Setelah pembelajaran ini terus mau pertemuan selanjutnya itu udah wajib buka lagi pertemuan yang ini, yang sebelumnya itu, nonton YouTube-nya gimana langkah-langkahnya, step by step-nya. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama. Bentar, kalau saya bintang, bintang bukannya kemarin ini ya, ada di pertemuan kemarin saya tuh, yang udah beres itu. Saya masih ingat ya, bintang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena nggak belum pada nginstal juga lagi itunya ya, programnya. Paling perkenalannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Eh, Minggu depan, oh, masuk. Baik, 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 nanti. Di ini aja nanti, kalau takutnya di sini chattingannya hilang, nanti di WA aja, di grup ya, ada grupnya kan ya, yang absennya ini yang dipastikan masuk atau mengikuti perkuliahan atau ada kendala teknis atau apa, di Japri atau di WA grup, biar ini, biar sayang juga kan nggak ke absen padahal masuk. Oke ya, jangan lupa ya, untuk minggu depan harus terinstall semuanya, karena prakteknya biar enak nih. Ya, baik, sama-sama. Prakteknya biar enak, nanti pas kita praktekkan banyak yang ikutin, terus pasti aja itu ada celah di mana kita ada titik kesulitan ini gimana gimana. Jadi kan bisa tanya jawab, dan teman-teman yang lain juga bisa lebih paham lagi nanti karena pertanyaan itu, jadi oh seperti itu seperti itu. Karena untuk mempermudah semuanya juga nanti. Dan kalau bisa banyak-banyak aja bertanya gitu nanti, biar
biar lebih lebih apa lebih matang lagi nanti kalau misalkan ada yang sedikit masih bingung bertanya lagi supaya bisa semuanya bisa. Oke, semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Eh, Salam kenal juga karena ini pertemuan baru ya ada beberapa juga tadi yang saya udah kenal dan untuk yang baru-baru salam kenal. Eh, kita akhiri dulu aja untuk pertemuan ini. Untuk selanjutnya wajib yang install semuanya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama.